Berjumpa lagi dengan saya Pak Devlit dalam kelas bahasa Ibrani. Hari ini kita akan belajar tentang sewa, ya. Apa itu sewa? Mari perhatikan dengan sesama penjelasan saya berikut ini. Sewa itu adalah tanda semi vokal. Jadi ini penulisan dari sewa, ya, tanda semi vokal. Ketika tanda ini berada di bawah sebuah huruf dalam sebuah kata, maka tanda ini akan mempengaruhi cara membaca kata tersebut atau huruf tersebut. Nah, yang pertama yang kita perhatikan adalah dua model bentuk dari sewa, yaitu yang pertama adalah sewa yang simple, sewa simple, sewa tunggal. Sewa tunggal itu apa? Sewa tunggal itu biasa kalau kita temukan di dalam sebuah konsonan itu ada tanda titik dua seperti ini, ya, di bawah konsonan. Tanda titik dua ini bukanlah tanpa alasan, sebab tanda titik dua ini nanti akan dibaca seperti bunyi E pendek atau E pepet, ya. Ketika kita sebut pepet, ya, jadi E-nya berbunyi lebih pendek dari yang seharusnya, ya, atau tidak berbunyi. Ketika dia hanya ada satu bentuk seperti ini titik dua, maka ini disebut dengan sewa yang simple, ya, sewa yang simple, ya. Dan sewa yang simple ini terkadang bisa dibaca seperti ini, ya, sekali lagi terkadang juga tidak dibaca tapi dia diam, ya, tidak dibaca. Peraturan tentang dia apakah dibaca atau tidak nanti akan kita bahas di dalam video ini. Jadi ketika ada tanda titik dua seperti ini di bawah sebuah konsonan, sebuah huruf konsonan, maka dia merupakan sewa yang simple atau sewa vokal yang simple. Jadi ini sewa yang sederhana, ya, sewa yang sederhana. Sekali lagi, sewa yang simple atau sederhana. Misalkan ini kata Bereshit, ya, kata Bereshit. Nah, ini minta maaf, ini sebenarnya titik dua, ya. Kata Bereshit, ketika ada tanda titik dua di sini, ketika ditransliterasikan, ya, ditulis, ya, maupun dilafalkan, pasti nanti ada huruf E pepet di sini, ya, E kecil di atas. Jadi penulisannya itu setengah spasi, ya, ke atas dari huruf, ya. Penulisannya E kecil begini, E pepet, ya, sehingga dibaca Bereshit, ya, Bereshit, ya. Jadi E-nya E pepet, E kecil, E pendek, sangat pendek ketika dibaca, ya. Ditulis, ketika ditulis itu agak naik sedikit ke atas, ya, agak naik sedikit. Nah, itu yang disebut dengan sewa yang simple. Jadi sewa itu ada sewa yang simple, artinya dia hanya titik dua. Tetapi ada juga sewa yang compound atau sewa gabungan. Sewa gabungan itu apa? Ya, adalah sewa atau tanda sewa yang bergabung dengan tanda-tanda vokal, ya. Misalkan sewa itu dengan tanda vokal patah sehingga disebut hatef patah, ya. Ini disebut dengan hatef patah, ya. Jadi ada tanda sewa dan juga huruf patah di samping kirinya, ya, maka sebutannya adalah hatef patah, ya. Itu contoh. Dia tidak lagi terbaca tidak lagi terbaca E pendek, tetapi huruf atau tanda vokal inilah, ya, nikut ini, ya, nikut atau tanda vokal dari patah inilah yang kemudian dibaca pendek, A pendek, ya, A pepet gitu, ya, sehingga dia terbaca seperti A pendek. Misalkan tulisnya adalah ani. A-nya tidak, kalau kita baca biasa, ya, ani. Tapi kalau ada suwa seperti ini hatef patah, maka dibaca ani, ya. A-nya itu lebih pendek, ani, lebih cepat. Bukan eni, ya, bukan eni juga, tapi ani, ya. A-nya dibaca pendek, ya. Lalu sewa compound atau sewa vokal gabungan yang berikut adalah hatef segol. Ini
titik dua, kemudian tanda swa, kemudian ada tanda segol ya, maka ini disebut dengan hatef segol ya. Ini penyebutannya adalah hatef segol. Misalkan kata enos ya, ini contohnya kata ada di sini hatef segol, maka segol atau pendek ini dibaca lebih pendek lagi ya. Tinggal dibaca enos ya, enos atau manusia, enos. Lalu kemudian sewa gabungan yang berikut, sewa bunyi gabungan yang berikut adalah hatef kamets ya. Dia tanda titik dua seperti ini, kemudian di sampingnya ada huruf kamets ya. Ini ada huruf kamets. Jadi kalau temukan seperti ini disebut dengan hatef kamets. Dan dibaca pepet itu, pendek sekali ya, di atas terjemahkan. Contohnya kata holy ya, kata holy. Ini head, lalu ini hatef kamets, kemudian li, hirekiot ya, i panjang sejarah. Jadi dibaca holy, holy ya. Tidak, kalau normalnya kita kan baca holy ya, tapi ini holy ya, lebih pendek bunyi o-nya itu ya. Jadi ada tampilan atau model swa vokal yang simple ya, ada swa yang simple seperti ini, ada juga swa yang gabungan. Kalau dia swa gabungan seperti ini otomatis berbunyi demikian seperti penjelasan. Oke, itu ada dua model bentuk dari swa yang terdapat di dalam kata-kata bahasa Ibrani, baik ketika ditransliterasikan ataupun dibaca harus sesuai. Nah, ada dua jenis swa, yaitu disebut dengan swa silent, ada swa vokal ya, ada swa silent, ada swa vokal. Kalau swa vokal maka dia dibaca, kalau swa silent atau swa diam berarti ketika ada tanda tersebut dia tidak dibaca. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ini swa yang dibunyikan atau swa yang tidak dibunyikan? Mari perhatikan dengan seksama. Pertama-tama kita melangkah ke swa silent atau swa diam atau swa bisu. Swa, tanda swa yang tidak diucapkan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa tanda swa itu diucapkan seperti bunyi gitu ya. Kalau dia simple, kalau dia vokal maka gabungan, maka vokal-vokal yang bersanding dengan tanda swa itu juga dibunyikan lebih pendek ya, seperti hatef patah, hatef segol dan hatef kamets. Tapi bagaimana kalau dia itu swa silent ya, swa diam, swa itu tidak diucapkan. Nah, ada beberapa kriterianya kenapa sampai swa itu, atau bagaimana caranya sampai swa itu tidak dibunyikan. Yang pertama, ketika tanda swa itu ditulis di bawah konsonan yang mengakhiri suku kata atau silabel, maka swa itu adalah swa diam, dia tidak dibunyikan. Oke, mungkin harus dipahami dulu tentang suku kata ya, meskipun nanti kita akan pelajari, tapi kita lihat dulu dalam bahasa Indonesia contohnya. Apa itu suku kata? Suku kata itu contohnya dalam bahasa Indonesia sama seperti pembagian kata tersebut dalam beberapa kelompok, dalam beberapa suku kata. Dalam bahasa Indonesia pun kita mengenal yang namanya suku kata. Misalnya kata makan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata ma dan kata kan. Ini yang dinamakan suku kata ya. Kata itu dibagi menjadi suku-sukunya ya. Jadi misalnya kata makan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata ma dan juga kan. Atau sapi itu terdiri dari dua suku kata, suku kata sa dan juga pi yang membentuk kata sapi. Lalu corona, ya corona itu bisa saja terdiri dari tiga suku kata, yaitu ko, co, ro, na, atau bisa saja coro dan na, ya, atau co dan rona, gitu ya. Nah, indah ini pasti terdiri dari dua suku kata, yaitu kata in dan juga dah. Tidak mungkin indah dan ha ya, karena satu suku kata itu harus mengandung konsonan dan juga mengandung vokal ya. Itu dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah, dalam bahasa Ibrani pun sama ya, kita ada yang disebut dengan suku kata ya, suku kata. Kata itu terdiri dari beberapa suku kata. Ya, kita kembali ke sini.
ketika swa itu berada di bawah konsonan yang mengakhiri suku kata. Misalnya saja dalam bahasa Indonesia tadi, ini indah, akhir dari suku kata in ini adalah konsonan huruf N. Atau seperti dah, ini huruf H. Ini contoh ya, analogi saja. Atau makan, maka akhir suku kata ini diakhiri dengan huruf konsonan. Ini untuk membayangkan, analoginya saja supaya paham. Maka contoh kata yang ini. Contoh ketika dia ditulis di bawah konsonan yang mengakhiri suku kata, maka swa itu adalah swa diam atau alias tidak dibunyikan. Ini kata mem ya. Terus ini ada patah, ini ada lamet. Nah, di sini ada swa. Swa ini adalah swa diam atau swa bunyi, kita lihat nanti. Lalu ini ada kaf, kemudian ini ada hirekiot. Baik, kata ini terbentuk dari dua suku kata, yaitu mal dan juga ki. Ya, sehingga dibaca malki. Nah, perhatikan, apabila dia berada di bawah konsonan yang mengakhiri suku kata, itu tanda swa itu adalah tanda swa diam alias tidak dibunyikan. Dia tidak dibunyikan gitu ya. Dia tidak dibunyikan Mari kita uji kata tersebut yang tadi. Kita lihat bahwa tanda swa ini ada di konsonan lamek, ya, lamet. Ya, kita lihat lamet itu adalah huruf L dan dia adalah konsonan, oke. Dan dia ada di akhir suku kata. Karena dia itu konsonan dan ada di akhir suku kata malki, maka tanda swa ini tidak dibunyikan Jadi jangan sampai membacanya maleki, ya, maleki, tidak ya. Tetapi malki, ya. Kita tidak membaca seperti itu. Contohnya begini ya. Jadi di sini kita tidak baca dan mentransliterasikannya menjadi ini seharusnya adalah malki, ya, oke. Berarti ini harus dibaca malki. Baik. Malki. Oke. Ini harus dibaca malki. Kenapa dia malki? Ya, kan seharusnya maleki. Ini kan seharusnya, ya. Seharusnya adalah maleki, ya. Seperti tanda swa itu berbunyi karena ini swa single, ya, swa sederhana, ya. Swa simple. Seharusnya kan begitu, maleki. Tapi karena kita ikut aturan ini, kalau dia ada di bawah konsonan yang mengakhiri suku kata, konsonan yang mengakhiri suku kata itu, maka dia adalah swa silent alias tidak dibunyikan. Maka yang benar adalah malki. Oke. Dia harus dibaca malki. Oke. Itu yang pertama. Lalu kita juga sering temukan ada tanda swa yang ditulis di kaf akhir, ya, kaf akhir. Kita sering temukan itu, ya. Jadi misalkan ini, kalau dia tanda swa itu ditulis di kaf akhir, di kaf bagian akhir dari sebuah kata, maka dia itu adalah swa diam. Misalkan ini adalah kata halak, ya. Kata halak, ya. Ini huruf H, ya, lalu A di sini. Kemudian ini lamek, ini ada patah dan juga kaf akhir. Nah, ini kita tidak baca halake gitu ya, tetapi halak. Ya, jadi jangan sampai ini dibacakan ada e-nya, tapi halak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ditulis di bawah konsonan yang berada di akhir dan didahului oleh konsonan yang lain tanpa vokal gitu, maka dia adalah swa diam atau swa yang tidak dibunyikan. Alias definisi atau pengertian lainnya adalah bila sebuah kata itu berakhir dengan dua konsonan berturut-turut, ya, maka kedua konsonan itu akan mendapatkan swa bisu, ya.
apabila ada dua konsonan yang berturut-turut, kata itu berakhir dengan dua konsonan yang berturut-turut, maka dia mendapatkan sewa diam, sewa silent atau sewa bisu. Misalkan di sini ada kata cost, maka dua tanda sewa ini tidak dibunyikan jadi jangan dibaca koset, ya. Jadi jangan baca koset gitu ya, karena ini adalah sama-sama sewa yang tidak dibunyikan, ya, sewa diam. Jadi ketika ada dua konsonan yang mengakhiri kata tersebut, tapi konsonan yang sebelum konsonan akhir ini juga tidak ada vokal, maka dua-duanya ini adalah sewa diam alias tidak dibunyikan. Seperti ini saja, nerd. Nah, ini contohnya, dia kemudian dibaca nerd, ya. Ini contohnya, ya. Ini sewa yang pertama ini adalah sewa bunyi, sedangkan dua sewa yang terakhir karena ini ada konsonan di bagian akhir kata yang didahului oleh konsonan yang juga tidak memiliki vokal dan ada dua sewa begini berurutan, maka ini sewa diam semua sehingga dibaca nerd, ya. Nerd, ya. Oke, ini dalet terakhir, ya. Dia dibaca demikian, nerd. Oke, baik. Jadi itu kalau sewa diam. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sewa silent atau sewa bisu itu hanya muncul pada akhir dari suku kata. Jadi selalu muncul di akhir dari suku kata atau akhir kata tersebut, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sewa itu tidak perlu ditransliterasikan, ya, dan juga tidak perlu dibaca, ya, kalau dia sewa diam, sewa silent, sewa bisu. Lalu bagaimana dengan sewa bersuara atau sewa vokal, ya, atau sewa bunyi? Nah, tanda sewa sekaligus itu juga dapat mewakili bunyi vokal yang paling pendek dan ringan ucapannya, yaitu seperti epepet. Nah, karena itu kata ini dibaca Yeriko. Dari mana huruf E ini? Yaitu dari sini, ya. Oke. Baik, kita pahami dulu untuk sewa vokal. Nah, sewa vokal itu berada selalu di awal huruf pertama, di awal kata. Ya, jadi sewa yang berada di bawah konsonan yang pertama dari sebuah kata adalah sewa vokal. Misalnya kata ini berit, ini tidak dibaca berit, tetapi dibaca berit, ya. Berit. Oke, ini ditulis seperti ini, ya. Ditransliterasikan dan dibaca berit, ya. Kenapa? Karena dia ada di awal kata, konsonan di awal kata. Semua bentuk sewa yang ada di awal kata itu adalah sewa bunyi, dibunyikan, ya. Kalau dia sewa tunggal seperti ini maka jelas dibunyikan ya. Ya, kalau dia tunggal. Kalau dia sewa gabungan yang tadi, yang ini, ya, maka dia kalau hatef patah dia A, hatef sekol dia E, hatef kamet dia O, ya. Baik, lalu yang berikut untuk sewa vokal. Dari dua sewa yang berturut-turut, yang pertama adalah silent, sedangkan yang kedua adalah vokal. Tetapi itu pun ada di awal kata. Sekali lagi ada di awal kata. Karena kalau yang sewa diam tadi ini ada di akhir kata yang tidak memiliki vokal sama sekali, ya, itu sewa diam. Tetapi kalau sewa bunyi, sewa yang dibunyikan itu selalu ada di awal kata. Sehingga kata ini, ya, yang artinya mereka akan menulis, sewa yang pertama itu silent, tidak dibunyikan, tapi sewa yang kedua itu adalah vokal, sehingga ini kemudian ditransliterasikan dan dibaca yiktebo, ya, yiktebo, ya. Karena yang pertama ini tidak dibunyikan, yik, dia baca yik, ini tetap baca yik, tetapi sewa yang berikut di huruf tau ini itu dibaca te, ya, te kecil, ya, yiktebo. Yang artinya mereka akan menulis. Lalu yang berikut, sewa setelah vokal panjang adalah sewa bunyi, sewa vokal, ya. Contoh ini setelah vokal panjang, ya.
Ini kata, ini yod, ini kemudian adalah holem waw. Holem waw itu adalah vokal panjang. Ya, kemudian ini ada sin dengan tanda suwa. Lalu ini bet, hirek yod dan mem akhir, ya, mem akhir. Sewa setelah vokal panjang adalah vokal, sewa bunyi gitu ya, adalah sewa vokal atau sewa yang dibunyikan. Contoh yosebim ya. Ini yos, ini y o s ya, sin s. Tapi karena ada sewa di sini, sewa setelah vokal panjang, maka dia adalah sewa bunyi sehingga dibunyikan yosebim, ini artinya penduduk. Atau contoh lain seperti ini, malka ya. Ini huruf kamets yaitu a panjang ya, ini huruf kamets a panjang ya. Lagi ini kamets yaitu a panjang ya, kamets ini a panjang sehingga dibaca malka ya, malka. Oke, karena tanda suwa setelah vokal panjang itu adalah suwa bunyi sehingga dibunyikan malka ya. Oke, baik. Kemudian ya, artinya perintah. Tetapi perhatikan, suwa setelah vokal pendek dan satu konsonan yang tunggal itu adalah suwa silent ya, setelah vokal pendek dengan satu konsonan tunggal tanpa ada pendua kalian ya, pendua kalian artinya tidak mendapatkan dages forte ya, tidak mendapatkan dages forte ya, titik pendua kalian. Contoh ini kata malki. Kenapa dibaca malki, tidak baca maleki? Tidak dibaca maleki seperti ini. Kenapa tidak dibaca maleki? Ya, kenapa? Dan tidak ditranslitkan maleki? Karena ini lihat ini, vokal sebelum tanda suwa adalah vokal pendek ya, karena dia vokal pendek dan konsonannya ini tunggal, tidak double, maka disebut atau dibaca maleki ya, malki. Oke. Lalu yang berikut, sewa di bawah konsonan yang didua kalikan adalah sewa bunyi ya. Sewa di bawah konsonan yang didua kalikan adalah sewa bunyi, sewa yang dibunyikan ya, dibunyikannya di vokal atau di konsonan yang didua kalikan keduanya itu. Contoh ini bet, begat kepat itu ya, mendapatkan titik pendua kalian. Ini dibaca sip beru ya, sip beru. B-nya, bet-nya karena ada titik dages forte, maka dia didua kalikan. Nah, B yang kedua ini kemudian mendapatkan suara bunyi ya, sib beru ya, oke. Yang artinya mereka telah meremukan ya. Dan suara vokal itu adalah suara yang berada di antara dua konsonan yang sama ya. Di sini ada hi lalu ada lamet dua yang sama ya. Kemudian ada vokal panjang. Nah, kalau ada dua vokal yang dua konsonan yang sama di antara dua konsonan yang sama, di sini kah ya, mana saja, maka konsonan itu yang mendapatkan suwa itu adalah suwa bunyi sehingga dibaca halelu ini ya, halelu ya, seperti ini, halelu atau pujilah ya. Jadi itu aturan-aturan tentang baik itu suwa silent maupun suwa bunyi. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Suwa bisu adalah suwa yang terdapat setelah vokal pendek. Lalu dua suwa yang berturut-turut pada akhir sebuah kata itu adalah suwa bisu. Sedangkan perbedaannya dengan suwa bersuara atau suwa vokal adalah suwa yang terletak setelah vokal panjang. Ya, setelah vokal panjang itu pasti suwa bersuara. Dan juga suwa yang berada di bawah konsonan pertama dari sebuah kata itu pasti suwa bersuara atau suwa vokal ya. Jadi ini dua perbedaan antara baik itu suwa bisu dan suwa bersuara. Dan yang terakhir, bila ada dua suwa berturut-turut di tengah kata, kalau di tengah kata, suwa yang pertama adalah bisu, sedangkan suwa yang kedua adalah bersuara. Oke, saya pikir begitu. Terima kasih untuk pembelajarannya tentang suwa dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.